Kembali lagi di bincang MMA. Tahun 2023 sudah kita lewati. Di itu ada 43 apa 42 event di tahun itu. Banyak banget rising star, banyak banget hal tak terduga, banyak banget champion di sini. Dari mulai di awal Januari ada flyweight champion Anthony Pantoja, bantamweight ada Sean Strickland baru, terus featherweight masih sama Volkanovski, lightweight sama Islam Makhachev, welterweight masih sama Leon Edwards, middleweight Sean Strickland, light heavyweight Alex Pereira, dan heavyweight John Jones. Jadi dari terus strawweight siapa? Oh, Alex Grasso, strawweight aduh siapa nama strawweight, lupa gue. Strawweight, anjing, kok gue lupa sih. UFC strawweight, gue lupa namanya ya. Strawweight ada Zhang Weili, flyweight ada Alex Grasso, sama bantamweight vacate karena Amanda Nunes pensiun, dan orang banyak yang pensiun. Ada Amanda Nunes, George Masvidal, Robbie Lawler, Cowboy tahun ini kalau nggak salah, Cowboy. Ya itu beberapa orang. Nick Diaz enggak, oke. Cuma itu. Jadi gue mau bahas sebenarnya kayak kaleidoskop dan next eventnya di UFC tahun 2003 dan 2024. Tapi yang mau gue bahas pertama adalah ini di World MMA Award yang diselenggarakan di bulan Desember 2022 kemarin. 2023 kemarin, aneh banget. Jadi fight of the year-nya itu Leon Edwards. Cukup aneh karena Leon Edwards tahun ini sangat tidak aktif menjadi champion, dan Leon Edwards cuma ada dua fight di Maret sama di Desember. Dan si kategori fight si acara ini diselenggarakan sebelum Leon Edwards menang gitu di sebelum event UFC 296. Jadi aneh kan, kenapa Leon Edwards. Female of the Year Alex Grasso, gue bisa oke lah. Breakthrough of the Year Alex Pereira, masih oke. International Champion Leon Edwards. Fight of the Year-nya Islam lawan Volkanovski di awal tahun, di Februari, UFC 284. Knockout of the Year ini aneh banget, Leon Edwards sama Usman. Aneh kan, Leon Edwards sama Usman, padahal itu udah tahun lalu gitu. Terus Submission of the Year Alex Grasso, Comeback of the Year Leon Edwards, Upset of the Year Alex Grasso, Top Gym American Top Team Mike Brown, Promotion Dana White, Joe Rogan, Michael Bisping. Udah cuma itu doang. Media ESPN, Al Hawani. Yang mau gue bahas sebenarnya, kenapa Leon Edwards jadi fighter of the year. Gue ada beberapa pilihan. Yang pertama itu Islam Makhachev, yang kedua Sean Strickland sebenarnya yang mau gue bahas. Terus untuk fight of the year ini, fight of the year-nya Islam Makhachev lawan Alex Volk. Gue sih bilang ini oke. Sangat oke lah untuk jadi kategori fight of the year. Tapi ada beberapa fight yang bisa masuk kategori. Salah satunya Pantoja lawan Pantoja Moreno. Terus Brandon Moreno dulu. Jadi flyweight tuh udah 2 kali ganti berarti. Terus Dan Hooker sama Jalin Turner, gue suka banget tuh fight itu, karena fight itu bukan buat champion, tapi buat ya udah gitu, fight 3 ronde tapi bagus banget menurut gue fight. Ada beberapa fight lagi yang gue berusaha gue inget yang ini banget, cuman di tahun ini banyak banget main event yang finish. BMF, terus Strickland sama Sean O'Malley sama Aljamain, Pereira lawan sama Jiri Prochazka gitu. Nah terus masuk ke knockout of the year, menurut gue sangat aneh gitu, kenapa Leon Edwards masuk tahun kemarin. Kalau dibilang knockoutnya bagus, cuma untuk knockout tahun, jadi si World MMA itu 2022 sampai 2023, aneh kan menurut gue. Knockout of the year-nya Michael Chandler sama Tony Ferguson.
Dan harusnya menurut gue di tahun ini banyak banget knockout. Salah satunya Justin Gaethje ke knockout Dustin Poirier, lalu Tom Aspinall ngalahin Sergey Pavlovich. Menurut gue banyak itu knockout yang spektakuler yang bagus. Kalau submission nggak begitu banyak, tapi Alex Grasso gue masih menerima. Oke, Alex Grasso jadi submission of the year karena IQ-nya bagus banget. Waktu pas Valentina ngebalik terus dia langsung hold, langsung submission, menurut gue itu bagus banget. Tapi debatable gitu, apalagi fighter of the year. Kenapa? Karena menurut gue kalau dari segi champion, meskipun Islam itu fightnya cuma 2, tapi dia terlihat sebagai active fighter. Sementara Leon Edwards ada beberapa masa di mana dia nggak aktif gitu. Dari Maret terus udah ada lagi event di Manchester itu bulan Agustus apa Juli yang ada, dan dia di fight dia lawan Usman di Maret itu nggak begitu kena damage banyak. Harusnya dia bisa fight lagi, cuman dia bilang enggak, nanti aja gitu. Sementara kalau Islam itu udah pengen sebenarnya fight bulan Juli di Vegas apa segala macam, cuman Islam sangat dilindungi sama Dana White maupun UFC untuk ada di Abu Dhabi gitu. Karena emang market Islam Makhachev buat orang Muslim itu besar banget, apalagi buat Middle East gitu. Belum ada lagi orang Muslim ya, mungkin Khamzat nextnya, atau Khamzat atau Magomed Ankalaev atau Usman Umar Nurmagomedov di bantamweight. Jadi belum kelihatan lah yang jadi champion, tapi yang dari champion dan represent Middle East tuh masih Islam Makhachev sekarang. Jadi mereka dilindungi banget buat biar UFC ada di sana gitu. Jadi biar main eventnya ada Islam. Dan terjadi dia di di Dubai kemarin menang lawan, dia tahun lalu menang lawan Charles Oliveira, terus Februari menang lawan Volkanovski, harusnya lawan Oliveira lagi, tapi dalam setahun itu dia active fighter gitu si Islam tuh. Dan kalau Leon Edwards nggak begitu aktif sih ya, jadi Juli terus Agustus ya, terus ke ngering gua itu Agustus terus baru Maret, kan lama banget si Leon Edwards jadi ininya. Dan balik lagi ke Islam Makhachev, active fighter, active champion, dan dari segi skillnya dia bisa finish Alex Volk. Banyak orang bilang wah kan dia cuma 10 days notice Alex Volk, tapi menurut lu kalau misalnya ya lu tahu konsekuensinya kayak gimana, nggak bisa jadi omongan. Mungkin Alex Volk juga kita lihat di pertandingan pertama sangat prepare, sangat dan kelihatan di endingnya Alex Volk masih segar. Pas di pertandingan kedua kebalik, Alex Volk knockout, Islam bisa finish fight gitu. Gue kutip dari Cormier, Islam Makhachev adalah sesuatu yang lebih sempurna dari Khabib. Khabib wrestlingnya oke, stand up-nya ya so-so lah, tapi sekarang Islam tuh dari segi stand up-nya oke, wrestlingnya oke. Dan gue bisa nominasi masuk dia sih sebenarnya untuk jadi fighter of the year. Dan yang kedua itu Sean Strickland sebenarnya. Sean Strickland tuh yang gila adalah dia tahun kemarin kalah sama Pereira knockout, kalah sama Yared Cannonier di akhir tahun, di penutup tahun UFC. Terus setelah 1 bulan dia fight lawan, gue lupa lawan siapa, menang. Terus dia lawan lagi siapa namanya, pokoknya lupa, dia finish fight waktu itu. Dan akhirnya dia dapat championship fight lawan Izzy. Dan gak ada yang nyangka dia bisa Izzy outstrike sama dia. Izzy yang notabene kickboxer, one of the greatest kickboxer, one of the greatest MMA fighter juga. Terus dia kena knockout punch, terus nggak knockout sih, cuman kena. Terus si Sean Strickland akhirnya bisa dapat world champion gitu. Nggak ada orang yang nyangka Sean Strickland. Jadi kalau Rocky movie itu sebenarnya Sean Strickland lebih masuk banget, karena Leon Edwards kan nggak aktifnya dari dulu juga, dia nggak aktif. Sementara Sean Strickland tuh aktif fighter, aktif. Dan dia dari knockout 1 tahun yang lalu sama Pereira, kalah sama Yared Cannonier, dan dia bisa jadi middleweight champion. Bukan Yared Cannonier loh yang ngalahin dia, bukan Martin Vettori, bukan Paul Costa, bukan Robert Whittaker yang notabene-nya menurut banyak orang, dan menurut gue sih waktu sebelum itu lebih oke daripada dia, lebih bagus. Pas kemarin
ternyata dia bisa easy ngalahin Vettori, ngalahin Cannondale, ngalahin Whittaker, tapi dia bisa dibalik, bisa ngalahin gitu. Dan menurut gue harusnya si MMF Fighter of the Year ini jatuh ke tangan Sean Strickland. Gue lebih setuju si Sean Strickland karena lebih aktif fighter, dan dia menang kemarin September, Februari udah Januari sekarang tanggal 2 ya, 2 minggu lagi atau minggu depan ini kan Ankalaev sama Walker udah fight lagi. Menurut gue nggak tahu ya, gue sih ngerasa kayak Jesus du Plessis ini emang dari segi, apalagi dilihat dari last fight-nya lawan Robert Whittaker, bagus banget ya wrestlingnya, apalagi di out wrestle si Robert Whittaker kan, yang notabene dia lebih wrestler. Cuman kita lihat kalau orang udah di level udah banyak lah kejadian, Darren Till, terus Stephen Thompson, Wonderboy, siapa lagi ya, banyak orang yang di level udah mau ke siapa, Gaethje mungkin bisa dibilang, Olivier, Dustin Poirier, orang udah di level dimana dia jago, bagus segala macem, tapi untuk masuk ke dalam championship kadang-kadang Chael Sonnen salah satunya, kadang-kadang dia nggak bisa gitu untuk lawan championship. Bagus, dia elite fighter, dia ngalahin top 5 rank, tapi untuk masuk ke sana tuh emang benar-benar kalau dalam segi agama itu emang udah jalan tangannya udah milik dari Tuhan gitu, emang lu udah ditakdirin jadi champion. Cuman selain kerja keras apa segala macam, cuman kayak lu bisa lihat lah di fight di tahun-tahun dimana Chael Sonnen tuh dominasi banget dan dia kalah gitu sama Anderson Silva. Ya kita bisa bilang Anderson Silva lagi prime, tapi ada Michael Bisping yang nggak dilulukan sama orang-orang, tapi dia bisa jadi champion gitu, one title defense, not bad kan. Dia menang champion dari Luke Rockhold, dia ngalahin Anderson Silva, dia one title defense lawan Hendo, tapi dia bisa jadi champion gitu, beda sama Chael Sonnen yang nggak bisa jadi champion. Di UFC banyak banget kejadian kayak gitu. Paul Costa salah satu contohnya, yang udah bagus pas dalam championship level enggak gitu. Sementara Sean Strickland kayak gitu juga, gue liat mirip-mirip kayak Michael Bisping, dia tuh yang santai, nggak jadi favorite banyak orang. Chris Weidman juga salah satunya, cuman bisa jadi champion. Nah, gue nggak tahu nih apakah si Jesus du Plessis ini bisa nggak ngelewatin sosok itu gitu, karena memang susah untuk jadi champion. Orang-orang dalam tanda kutip gila, orang-orang wah gede banget untuk di level sampai jadi championship level gitu. Jadi itu menurut gue. Dan untuk tahun ini banyak banget event UFC. UFC pertama kali di Riyadh di bulan Februari. Kita lihat di minggu depan ada Ankalaev lawan Johnny Walker di Apex, terus Strickland lawan du Plessis, Doze lawan Imanov itu Februari, dibalik berarti 20, libur lagi seminggu, banyak banget libur ya. Royal Rumble soalnya kalau nggak salah. Udah, terus Apex 2 minggu, Hermanson lawan Pfeiffer, terus Alex Volk lawan Topuria 17 Februari 4 event. Terus Mexico City, Moreno Albazi. Lalu Riyadh ini belum ada, Maret tanggal 2, tanggal 9-nya O'Malley Vera. Terus Atlantic City, Fight Night lagi, baru gue nggak tahu nih di April apakah ada UFC 300. Sebelum UFC 300 ada nggak? Cuman kelihatan banget UFC naro banyak fighter untuk nggak, biasanya kan UFC bisa sampai, gue aneh juga soalnya UFC nggak, Natal dan tahun baru nggak ada fight gitu. Biasanya kan dipepet-pepetin seminggu sebelum tahun baru masih ada event, atau seminggu setelah tahun baru gitu, kayak kalau di minggu sekarang kan tanggal 6-7 itu udah ada. Sementara sekarang 2 minggu libur, menurut gue lama banget. Biasanya kan ada gitu cepet. Dan di Januari juga cuma 2 event. Kayaknya emang mereka nahan fighternya untuk biar banyak yang available, biar banyak yang bisa masuk di UFC 300 gitu. Ya sih mungkin berharap dari si Strickland ini apa aja sih fight cardnya? Strickland, Alpha Pennington, Neil Magny, Chris Curtis, Beat Cantona, banyak sih. Aaron Allen.
gue sih feeling ya, karena udah ada gosip-gosip kalau Leon Edwards bakalan bela Muhammad di UFC 300, tapi gue nggak yakin si di UFC 300 itu mereka jadi main event, nggak yakin gue. Main event yang paling mungkin ya dari ini untuk UFC 300 menurut gue, pemenang dari UFC Strickland ini salah satu contohnya, Strickland sama Drew Pessis lawan Khamzat. Karena mungkin Strickland Khamzat bakalan ngeri banget promo dan segala macamnya. Drew Pessis sama Khamzat juga mungkin oke. Mungkin itu jadi main event yang oke untuk UFC 300. Atau Islam, soalnya itu lagi lebaran sih ya UFC 300 tuh, musim lebaran itu. Karena kalau Islam kan lagi Ramadan, jadi selama Ramadan dia nggak bakal training karena hard training kan, jadi enggak. Jadi Islam juga bilang sebelum Ramadan atau setelah Ramadan gitu. Ya wajar lah orang Muslim. Kalaupun Islam, menurut gue lawan Justin Gaethje bisa jadi main event UFC 300. Tapi selain itu menurut gue nggak ada sih yang bisa jadi main event. Apakah karena Conor McGregor udah bilang kalau dia bakalan lawan Michael Chandler, dan gue nggak tahu ini benar apa nggak. Apa Conor McGregor takut aja untuk lawan Michael Chandler itu di International Fight Day di bulan Juni. Tapi kelamaan banget sih menurut gue. Karena kalau misalnya Conor McGregor bisa ada di sana, dia mungkin jadi main event lawan Chandler. Tapi gue ngerasa aneh nggak ya, kalau dulu Conor McGregor pernah sih fight sebelum championship fight mungkin ada ya. Tapi sih Michael Chandler Conor McGregor main event, Leon Edwards bela Muhammad, menurut gue masih oke gitu. Jadi di ini, dan bisa masukin fight kayak Pereira juga mungkin bisa. Tapi Pereira lawan Jamal Hill nggak begitu besar, karena orang juga nggak begitu kayak waktu pas di mana ya, Jamal Hill crowd nggak begitu peduli juga sama dia. Kasihan sih menurut gue, tapi dia salah satu fighter yang oke juga. Waktu apa atau kemana atau event kemana atau kemarin ya, pas ada disorot dia terus crowdnya cuma gitu dong, nggak begitu nggak begitu sekenceng banget tuh. Sementara Pereira namanya udah begitu besar, udah Easy yang dongkrak namanya, tapi dia juga jadi scary boogeyman yang nggak bisa ngomong gitu. Jadi sosok menakutkan juga di light heavyweight division, tapi nggak punya partner kayak Easy-nya yang cocok gitu. Karena kalau Easy bisa sell the fight, kalau Pereira menurut gue nggak, butuh orang yang kayak Easy. Tapi kalau gue nggak yakin sih, tapi nggak tahu, mereka ada expert banget nyari main event. Easy lawan Pereira di UFC 300 kayaknya sangat main event gitu. Ya udah gitu, itu orang-orang pasti bakalan sangat pengen lihat Easy dan Pereira. Tapi gue nggak tahu Dana White apakah ngasih lampu hijau, matchmakernya apakah ngasih lampu hijau, gue nggak tahu. Easy kemarin last fight kalah sama Sean Strickland, terus lawan Pereira lagi. Tapi itu bakal jadi sangat fight yang ditunggu banyak orang, termasuk gue sih. Sebenarnya gue nggak begitu pengen juga ya mereka ini, tapi dilihat dari segala kayak gini, nama besar siapa lagi itu untuk jadi main event di UFC 300. Dan gue rasa sih ya Pereira sama Easy 300 sangat make sense gitu. Untuk itu main eventnya kadang yang possible menangnya lawan Khamzat atau ini. Featherweight juga atau 2 bulan terlalu cepat banget, bantam juga terlalu cepat banget, flyweight nggak bisa ngangkat. Heavyweight menurut gue, jadi menurut gue sih ada 3 fight ya yang seperti biasanya lah, yaitu Thomas Final interim champion lawan Ciryl Gane. Gue nggak tahu si mereka dua bocah ini kemarin, Thomas Final pengen lawan Ciryl Gane untuk jadi champion, terus Ciryl Gane nolak karena aku pengen lawan yang di atas ranking gue, nggak mau di bawah ranking. Si Thomas Final pundung, akhirnya Thomas Final menang interim, dan si Ciryl Gane sekarang pengen lawan Thomas Final. Itu kalau lihat dua fighter ini gue bisa bilang sangat mirip, tapi si Aspinall mungkin lebih bagus dari takedown defense segala macamnya, dan ground grapplingnya juga. Hanya mereka sangat technical, sangat speednya jadi speed dan powernya ngeri banget. Gue kalau lihat Ciryl Gane tuh movingnya tuh kayak Corey Sandhagen, Aspinall juga sama, dari segi movingnya itu banget. Dan mereka berdua tuh
cocok di usia yang mirip. Kalau nggak salah mereka 29-an atau 30-an gitu, di early 30. Jadi mereka berdua tuh cocok untuk fight. Dan menurut gue mereka bisa jadi co-main event di UFC 300. Yang possible sih itu menurut gue itu ya, Leon Edwards ini, tapi bukan di main event, di ketiga, fight ketiga. Terus Ciryl Gane lawan siapa namanya? Thomas Aspinall, interim heavyweight champion. Lalu antara light heavyweight champion Alex Pereira lawan Izzy, atau pemenang dari Sean Strickland lawan DDP lawan Khamzat gitu. Mungkin ada Usman mungkin di situ lawan Wonderboy bisa jadi, atau Usman naik middleweight lawan Rob Whittaker, atau Usman lawan Vettori bisa juga. Jadi Usman pengen lihat gue di middleweight gimana sih, bisa aja kan. Atau Usman di itu lawan Shavkat. Bakal seru banget kalau Usman lawan Shavkat di UFC 300. Kita bisa lihat juga mungkin Dustin Poirier, Gilbert Burns mungkin, karena Gilbert Burns kemarin udah lawan JDM itu kan. Dustin Poirier, apa dia bisa lawan Arman Shrukeman, atau Dustin Poirier Benoit Saint-Denis. Waduh, itu keren banget. Terus udah fix Aljo lawan Kelvin Kattar di sana. Mungkin juga kita bisa lihat kayak Max Holloway lawan, tapi Februari ya. Gue sih sebenarnya pengen banget ini. Kalau aja si Topuria menang, Topuria Max Holloway sih seru banget tuh jadi salah satu main eventnya ya. Kalau misalnya Topuria menang nih. Karena kalau Volk menang lagi, bingung gitu arahnya kemana. Max Holloway udah, Brian Ortega udah, Kelvin Kattar udah, Topuria udah, Josh Emmett belum sih, cuman maksud Josh Emmett baru menang sekali doang kan, mungkin bisa lawan Josh Emmett, tapi nggak begitu gimana gitu. Dan featherweight nggak ada lagi gitu, karena gue rada berharap, tapi gue nggak tahu si Alex Volk gimana, tapi gue berharap si Topuria menang, jadi fresh di featherweight division. Topuria Max Holloway di UFC berapa, tapi gue yakin sih dia bisa langsung dapat immediate close rematch ya, karena title defense-nya banyak. Tapi Topuria lawan Max Holloway bakalan ngeri banget sih menurut gue buat UFC 300. Untuk ini gue menunggu banget Erin Blanchfield, tapi Erin Blanchfield kayaknya nggak bakal lawan flyweight. Gue pengen banget sebenarnya Alex Blanchfield lawan Alex Grasso tuh. Mungkin Alex Grasso Valentin Shevchenko bisa dimasuk di card di UFC 300. Alex Grasso Valentin Shevchenko 3. Bantamweight woman juga masih sekarang siapa namanya, Raquel Pennington lawan Mayra Bueno Silva. Mungkin yang menang bisa lawan si Juliana Pena. Dan di woman nggak ada sekarang siapa ya di bantamweight, apalagi nggak ada yang bisa notice something. Menurutku si Juliana Pena bagus banget jadi karakter heel. Ketika si Amanda Nunes pensiun, dia langsung switch jadi heel. Menurut gue bagus, karena lu kalau misalnya nggak nice guy, bad guy, karena penting untuk di UFC kayak gitu. Gitu aja gue udah kangen banget UFC. Minggu depan kita nonton UFC bareng-bareng di tanggal 14 di Indonesia, dan tanggal 20-nya Sean Strickland lawan di Decis Duplessis. Gue udah kangen banget sama UFC. Jadi gue bahas lagi Johnny Walker lawan Magomed Ankalaev. Johnny Walker sebenarnya salah satu yang gue pengen banget lawan Alex Pereira sih, karena Johnny Walker lagi bagus-bagusnya nih. Dia menurut gue sangat menghibur si Johnny Walker ini. Tapi nggak tahu, kita Magomed Ankalaev sangat mengerikan dari knockout power dan segala macamnya. Gitu aja, nanti gue bahas Ankalaev dan Johnny Walker di minggu depan. Gitu aja, gue sampai ketemu di bincang MMA berikutnya.